Baiklah, selamat siang bagi kita semua. Hari ini kita jumpa kembali pertemuan yang ke-6. Silakan siapa yang membuka dengan yang berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 400 dari Jalan Mulia 222 ya. Dari Jalan Mulia tetap doaku inilah berdoa tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi yang teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat hari ini yang sudah kami terima, hingga kami dapat memulai pelajaran kami pada hari ini. Tuhan, berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, mampukan kami menerima pelajaran tersebut menjadi ilmu bagi diri kami. Berkati dosen kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, kesehatan serta sukacita yang luar biasa kepada dosen kami. Inilah doa kami ya Tuhan, melalui anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih ya. Absen kita hari ini akan kita perbarui. Ini sudah absen final. Kita ada 32 orang di kelas ini. Tapi menurut ini ada 33, sini masih 32. Oke, saya panggil dulu satu-satu ya. Adi Rizky, Aldes, Alia, Beng Hadat, Bintang, Darmayani, Debora, Fani, Febi, Halimah, Harama, Indrika, Isak, Jacqueline, Jani, Jenita, Labora, Lampard, Lydia, Miranda, Monatalia, Benita, Oki, Wan, Payan, Paltak, Putri, Romaito, Rosanta, Theodora, Tobok, Tuti. Siapa yang belum dipanggil? Namamu siapa? Siapa? Sudah isi PRS? Lagi apa? Apanya yang bermasalah? Kenapa nggak bisa masuk? Hah? Kenapa tidak bisa masuk? Apa alasannya? Yang nggak bisa masuk apa alasannya? Kesalahan password siapa? Password siapa yang salah? Passwordmu atau password? Sudah kau urus? Wah, penting sekali penjawabannya. Namamu nggak ada. Itu artinya kamu keluar dari ruangan ini. Kan sudah saya sampaikan kan,
Jika tidak ada namamu di sini, tak usah masuk ke kelas ini. Urus dulu sekarang, pergi ke sana. Jangan bengong, keluar aja, pergi ke sana urus. Kalau nggak ada namamu, tak usah masuk ke sini. Gak ada urusan saya, pasportmu lupa atau itu bukan urusan saya. Urusanmu itu. Isi ya, absennya berdasarkan ini. Pindahkan ke sini. Tapi gara-gara kali beliau itu kita harus ulang lagi nanti. Kan merusak. Itu urusan dia itu. Dia harus keluar dari kampus ini. Kalau nggak bisa diurus itu aja. Semua urusan bisa diurus di sini. Entah paspor maupun lupa bisa diurus. Hubungi Bobi. Kan bisa diganti paspornya. Jadi alasan. Ini sudah pertemuan ke-6. Ini dah mau tanda tangan ini atau ini kan jadi apa? Kotor lagi nanti. Ulang-ulang kali menandatangani. Capek. Ini aja dulu tanda tangani. Yang semester yang tadi 2 namanya. Entah kenapa itu 2 nama dia di absen. Freddy Panggawian. Dan tidak hadir pula. Nanti kalau jumpa sama Freddy bilang ya, supaya portal KRS-nya diperbaiki. Jangan 2 kali input satu mata kuliah. Nanti dia rugi, akan bayar 2 kali. Padahal dosennya bayar sekali. Mengisi KRS itu kan ada dosen pembimbingnya kan. Ditanya kalian satu-satu. Enggak. Iya kan harus isi, dosennya kan isi, lihat kan di portalnya baru dia validasi kan. Kalian harus bawa ke ruangan dosen, tanda tangan, lihat KRS-nya, lihat IP-nya, enggak seperti itu. Jadi ya enggak seperti itu. Harus datang mahasiswa ke ruangan dosen, bawa KHS tanda tangani dosen, bawa KRS tanda tangani dosen, ditandatangani Kaprodi, baru disimpan di ruangan dosen itu satu. Tidak ada. Ya itu waktu zamannya online karena zaman online itu dulu. Sekarang nggak bisa gitu. Kami sudah putuskan dari Pak dosen, mahasiswa foto print out KHS, kartu hasil studi, kan ada di situ nama dosen. Tanda tangani, baru ditempel oleh akademik, kembalikan ke dosen pembimbing akademik. Lalu buat KRS, lihat IP, 3,0 berapa yang bisa kontrak, 2,5 bisa berkontrak. Kamu tidak bisa ini double ini, diperiksanya. Waktu di print out itu kan kelihatan 2 kali dia. Baru tanda tangani lagi, tanda tangani Kaprodi, baru fotokopi kasih sama dosen pembimbing akademik. Gitu prosesnya. Jadi tidak ada seperti ini. Saya semua pantau yang saya bimbing. Itu fungsi dosen akademik. Jadi bukan hanya validasi, oke, langsung kalian jalan, tidak bisa. Apa buktinya kalian sekarang mengontrak? Ada tanda tangan dosen pembimbing akademik kalian? Berarti kalian belum mengontrak apa-apa di sini. Nanti print out, pergi ke ruangan dosen kalian, tanda tangan. Print out KHS-mu, KRS-mu, tanda tangani kepada prodi. Disitulah kalian mulai studi semester. Dulu ada permakluman karena masih COVID. Kami akhirnya dari sini. Sekarang enggak, ini sudah keputusan Bapak dosen. Saya sekarang ruangan saya banyak sudah saya simpan di KHS dan KRS. Sehingga tidak lagi salah. Ini kan repot nih. Udah pertemuan 6 ulang-ulang lagi nanti.
Pertemuan ke-7 datang lagi yang masalah lagi. Oke lah. Kemarin tugas dosen pembimbing akademik gitu ya. Sekarang kita masuk ke sebuah topik baru. Oke. Kita mulai. Siap kalian belajar. Ya, kalau pergi ke sawah bawa cangkul, ya, pergi sekolah bawa pena, pensil, spidol. Kalau mengajar bawa spidol. Kan sudah saya sampaikan, tugas ketua kelas itu komti. Tidak ada spidol minta ke sana. Kalian sudah bayar uang kuliah kalian, minta. Ini saya harus bawa, wanti-wanti karena apa? Karena mahasiswa tidak pernah memikirkan dirinya mau kuliah. Ya, dalam minggu yang lalu kita telah belajar teori-teori filsafat. Bagaimana filsafat itu lahir. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana terjadinya modernisme. Modernisme itu sebuah pembaruan atas filsafat-filsafat lama. Karena filsafat-filsafat itu tidak pernah statis, tapi filsafat itu dinamis, mengalami perubahan, metamorfose. Dari filsafat lama lahirlah filsafat baru. Nah, ini yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, saya mulai supaya kalian mencoba nanti memperbandingkan bagaimana modernisme filsafat itu dari dunia barat dan dunia timur. Nah, modernisme filsafat barat ini pun di meja dosen itu yang berguna lah, pulpen, spidol, penghapus, itu sih, baju-baju, tak baju siapa, buku siapa. Dimulai dari filsafat modernisme, filsafat barat. Nah, supaya kalian tahu bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di filsafat barat, tentu kalian harus melihat bagaimana filsafat barat itu sejak awal. Kalau kemarin kita sudah belajar permulaan filsafat timur, siapa pelopornya? Filsafat timur. Wah, harus dicatatkan lagi ya, berarti kalian tidak belajar ulang lagi. Kalau anak kuliah itu sampai di kamar dia belajar lagi, mempelajari apa yang dia tulis, yang dia baca, gitu. Supaya hafal. Jadi nanti UTS itu sudah langsung dapat. Gitu. Ini kalau sekarang kita UTS kalian nggak dapat apa-apa karena tidak tahu apa-apa. Siapa yang pelopornya? Siapa? Filsafat Indonesia. Sunoto, Pramono, Jakob. Ya, harus dihafal itu.
Ini kayaknya SMP kita. Orang kuliah itu habis belajar di kelas, dia belajar lagi di rumahnya, di perpustakaan di 80%. Ini kita belajar ini 20% ini sama kalian. Saya hanya memantik kalian belajar lagi supaya lebih tahu. Anak kuliah begitu. Namanya pun mahasiswa. Jangan nanti pulang dari sini simpan ke ruangan ke mejamu langsung tidur atau bermayam berkeluyuran. Bukan. Mahasiswa itu setelah belajar di kelas dia perdalam lagi di 80% lagi di ruangan pribadi, di perpustakaan atau di mana. Kalau seperti ini aturan sekarang saya buat ujian kalian nggak dapat apa-apa karena tidak ada kalian isi. Harus diingat filsafat timur itu siapa tokoh yang mempelajari, mempeloporinya 1960-an. Sunoto, Pramono, M. Nasrun, Jacob Sumarjo. Mereka tokoh-tokoh lahirnya filsafat Indonesia. Nah, kalau kita bicara filsafat barat, siapa tokohnya? Kalian kan sudah belajar filsafat barat. Siapa tokoh yang mula-mula mengajarkan filsafat barat? Udah tamat nih filsafat barat kan? Masa nggak dipelajari siapa yang membawa filsafat barat ke barat? Aneh itu kalau belajar filsafat tapi tidak tahu tokoh filsafat yang melahirkan filsafat itu. Enggak tahu. Wah, aneh ini. Belajar apa ini? Dimulai oleh Aristoteles. Abad ke-4 sebelum Masehi. Dia mengajarkan Old Greek. Atau pemikiran filsafat Yunani kuno. Ini tokoh filsafat barat. Dia mempelopori filsafat barat. Aristoteles. Jadi dengan demikian berkembanglah hingga abad ke-3 Masehi. Dari abad ke-4 sampai ke-3 Masehi itu disebut dengan zaman ke-4 sebelum Masehi sampai ke-3 Masehi disebut dengan zaman filsafat barat klasik. Ini abad filsafat klasik barat kuno. Jadi kalau kita berbicara filsafat barat klasik kuno, itu tokohnya itu Aristoteles. Nah kemudian dari situ kita akan melihat bagaimana perkembangannya nanti. Pada abad yang pertama ini, yang dikembangkan di sini ialah soal alam. Atau yang kita boleh dibahas di sini ialah alam. Alam nyata ini, alam nyata, fisik, alam nyata. Ini yang dibahas oleh Aristoteles. Kemudian berkembanglah sejak abad ke-3 Masehi sampai abad ke-16 ini abad filsafat barat pertengahan. Pada zaman ini mereka membahas tentang dunia lain. Apa yang akhirat, surga. Jadi mulai bergeser dari alam nyata ini ke dunia lain, surga.
filsafat mereka berbicara surga. Ini mereka lahir peradaban mereka soal dunia yang dunia lain, surga. Kemudian nanti pada abad ke-16 sampai 20 itu filsafat Barat modern. Dan mereka bicarakan di sini adalah soal keselamatan pribadi. Atau personal faith. Itu yang dibahas pada abad modern. Bahkan nanti di sini sudah mulai belajar pencerahan. Ini sering disebut orang ini zaman kegelapan atau dark ages, zaman kegelapan. Karena orang selalu bicara soal dunia lain, surga, dunia metafisika yang tak kelihatan, yang sulit dibuktikan. Makanya disebut zaman kegelapan. Tetapi abad ke zaman modern ini sudah lebih berbicara pada enlightenment. Enlightenment atau zaman outclaring atau zaman pencerahan atau zaman terang, ya, zaman terang. Jadi sudah meninggalkan kegelapan, masuk ke zaman outclaring. Di sini mulailah membicarakan soal fisika, matematika, bicara soal retorika, bicara estetika, dan lain-lain. Ini sudah bicara logika berpikir. Dibicarakan di sana. Nah, setelah itu nanti akan muncul lagi abad yang baru. Abad 21 itu sudah sekarang ini zamannya filsafat Barat postmodern. Jadi melampaui modern, pasca modern. Ini sudah berbicara soal inklusivisme. Pluralisme. Kalau ini disebut dengan zaman eksklusivisme. Atau pluralisme. Kalau di sini keselamatan itu pribadi, artinya Yesus itu hanya menyelamatkan orang Kristen, tidak bisa menyelamatkan orang di luar Kristen. Ini abad modern. Tapi di zaman postmodern sudah inklusif, maka keselamatan itu tidak hanya bagi orang Kristen. Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen. Christ itu adalah orang yang diurapi, yang menyelamatkan. Christ.
Jadi orang yang menyelamatkan di Kristen Yesus, yang menyelamatkan di Islam Muhammad, yang menyelamatkan di Buddha Siddhartha Gautama, kira-kira begitu. Jadi Christ itu ada di mana-mana. Jadi dia inklusif dan pluralis. Itu zaman pasca modern sekarang. Jadi jangan lagi pernah berkata hanya dalam Kristen orang selamat. Saya bilang di dalam dunia postmodern tidak boleh lagi berkata begitu. Karena semua di agama-agama itu ada keselamatan. Tapi kalau di sini di zaman modern ini keselamatan itu personal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Nah, itu ayat-ayat emas orang Kristen itu. Sekarang tak bisa lagi. Kalian sudah berada sekarang di zaman inklusivisme dan pluralisme. Ini apa namanya? Perkembangan modernisme. Terjadi perubahan dari abad filsafat klasik kuno, pertengahan, modern, postmodern. Nah, pertanyaan kita sekarang, bagaimana proses terjadinya modernisme di filsafat barat? Terjadinya modernisme di filsafat barat itu diakibatkan oleh adanya penaklukan. Penaklukan. Jadi abad pertengahan menaklukkan abad kuno. Abad kuno ditaklukkan oleh filsafat barat yang di pertengahan. Filsafat modern menaklukkan filsafat pertengahan. Filsafat pasca modern menaklukkan filsafat modern. Jadi terjadi penaklukan. Siapa yang menang? Itulah sebuah paradigma baru atau filsafat baru. Jadi ini yang terjadi. Jadi terjadi penaklukan dari satu generasi atau satu abad atau satu periode kepada periode baru. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Ini 7 abad, 4 sebelum Masehi tambah 3 Masehi, berarti 4 tambah 3, 7 abad. Ini berapa abad? 13 abad. Ini 4 abad. Sekarang ini tak tahu kita sampai berapa abad ini. Terjadinya perubahan, tapi mana tahu ada setelah inklusivisme dan pluralisme apalagi yang muncul. Tergantung perubahan dinamika cara berpikir orang berfilsafat. Dan terjadi penaklukan. Penaklukan itu bisa memakan korban atau bisa memakan waktu yang lama. Tergantung bagaimana terjadinya penaklukan. Ini yang kita lihat. Penaklukan. Jadi harus ada yang ditaklukkan. Nah, kalau kita lihat nanti dalam filsafat barat itu apa-apa saja yang kita contohkan yang ditaklukkan, nanti akan kita lihat satu persatu apa-apa saja yang ditaklukkan dalam filsafat barat itu. Misalnya contoh pada abad yang ke-13 ya. Yang ke-13 seperti sekitar di sini. Di filsafat pertengahan ini hendak menaklukkan abad klasik yang berbicara soal dunia akhirat. John Wycliffe, pernah dengar nama John Wycliffe? Siapa ini? John Wycliffe. Dia seorang pastor di Inggris. John Wycliffe mencoba membuat sebuah
ajaran baru yang melawan kepausan kala itu. Dia menyuruhkan untuk mengumpulkan masyarakat atau warga jemaat tidak mau membeli surat penghapusan dosa. Dia menyuruhkan supaya tidak wajib mengumpulkan pajak papal, pajak paus. Karena mereka kan mengumpulkan pajak itu melalui surat penghapusan dosa untuk membangun Basilea. Basilea sekarang itu kan istana paus yang besar itu, 60.000 orang, kan 3.000 orang. Dia menolak. Bahkan dia mencoba mengajarkan kekuasaan itu bukan mutlak pada paus. Dia mengajarkan kekuasaan berdasarkan karunia Tuhan. The doctrine of dominion as found in grace. Itu ajaran dia. Jadi paus itu tidak punya kekuasaan mutlak. Yang ada kekuasaan mutlak itu langsung Tuhan. Akibatnya dia dipanggil oleh Paus Gregorius yang ke-11 dan dinyatakan menjadi bidat. Dia menjadi bidat. Dan setelah dinyatakan bidat 19 Februari 1377 dia dianggap heretik, bidah. Dan dia tidak berhenti sampai di situ. Walau dikatakan dia bidah, selain dia dari melawan paus, kekuasaannya, dia juga menerjemahkan Alkitab dari kitab Vulgata, ke bahasa Inggris. Ini perlawanan yang berat. Dia menerjemahkan itu. Akhirnya dia dihukum mati, dibakar hidup-hidup, dikubur. Tidak hanya berhenti di situ. Setelah dikubur beberapa bulan, kuburannya digali lagi, tulang-tulangnya diporak-porandakan, dihancurkan, dibakar, lalu dibuang ke laut. Ngeri kan? Sadis itu. Itu John Wycliffe. Ini sebuah penaklukan yang dia kerjakan. Kalau mereka menaklukkan zaman filsafat klasik, yang melihat kekuasaan paus itu sungguh besar. Lalu dia mengajarkan lagi menolak ajaran transubstansiasi. Ajaran transubstansiasi. Apa ajaran transubstansiasi? Apa? Terus? Perubahan apa? Ya, itu ajaran transubstansiasi Katolik. Jadi melalui roti dan anggur itu, roti dan anggur itu benar-benar berubah jadi daging dan darah. Dan dia tolak itu. Mana mungkin roti menjadi daging? Ketika krak, ini jadi panggang misalnya, saksang itu tidak mungkin. Lalu ketika diluarkan, kering, anggur itu jadi darah merah. Gak mungkin lah. Kalau sudah darah, siapa yang mau makan darah kan? Minum darah. Jijik kan? Tapi kalau darah ular mau. Darah ular itu makin berbisa dan ularnya makin hebat manfaatnya. Dibeli itu mahal. Kalau pergi orang ke tempat ular bisa. Wah,
ini punya kekuatan baru. Tapi jangan nanti setelah ini kalian cari ular yang bisa langsung potong, langsung minum. Jangan. Dia tidak sembarangan. Nanti salah potong kalian, entah nanti kalian minum dia jadi racunnya kan. Langsung keok. Itu nggak mungkin. Itu ditolak oleh John Whitfield. Memang darah Yesus itu darah apa? Apa darah Yesus? Darah O kan? Oh, darah. Jadi kalian yang darah AB, darah B nggak ikut darah Yesus. Dan kalau darah O itu darah Yesus. Nah itu dia tolak. Itu sebab dia bidah dikubur, dibakar hidup-hidup. Lalu dia setelah dikubur digali lagi, saking apanya emosinya mereka itu, dihancurkan lagi tulang-tulangnya, dibakar, sudah dibuang. Saking apa namanya, marah gitu. Artinya apa? Membutuhkan korban dalam rangka menaklukkan sebuah filsafat. Dan itu dilanjutkan oleh Martin Luther nanti tahun berapa? 1517. Nah, Martin Luther di mana ini? Apa bedanya Jerman dengan Inggris? Soal gereja Katolik. Mengapa ada di Jerman? Mengapa dia di Inggris? Apa bedanya? Apa bedanya Jerman Katolik di Jerman dengan Katolik di Inggris? Kan sudah belajar sejarah gereja. Saya sudah tahu. Nah, di Katolik di Jerman itu kan masih pro berpusat ke Roma Katolik di Italia. Sementara Katolik yang di Inggris mereka tidak mau tunduk kepada Roma Katolik di Jerman, di Italia. Tidak mau tunduk ke kantor pusat di sana atau pusatnya ke paus yang ada di Italia, di Roma. Dan mereka buka sendiri pusatnya di Inggris. Tapi akhirnya Katolik tidak mengakui mereka Katolik. Dan akhirnya mereka mengubah nama mereka menjadi Anglikan. Gereja Anglikan. Di gereja Anglikan itu ialah gereja Katolik yang berpusat di Inggris. Di semua ajarannya sama dengan gereja Katolik, tapi tidak tunduk ke paus di Roma Katolik di Italia, tapi mereka tunduk kepada paus yang ada di Inggris. Gitu ya. Kalau sejarah gereja harus tahu. Jangan sudah tamat sejarah gereja tapi nggak tahu ajaran gereja. Apa itu Anglikan? Anglikan itu sejenis makanan ringan kan. Tanya setua bertua kalian kan. Udah semester berapa? Semester 5. Buat itu. Udah tahu lah Anglikan dan Katolik gitu ya. Ternyata nggak tahu. Jadi harus kalian tahu bedanya mana. Jadi Luther di Jerman dia menempelkan 95 dalil di mana? Di mana? Di gereja mana? Di Tengger. Dia menempelkan 95 dalilnya di Wittenberg. Dia melawan juga transubstansiasi, dia melawan juga surat penghapusan dosa, tapi dia tidak dibunuh karena bisa dia berlindung karena banyak pengikutnya. Tapi dia diajak menjadi seorang protes, tukang protes. Tukang protes katanya. Akhirnya kelompok dia disebutlah Protestan. Itulah makanya ada sekarang gereja Protestan di luar gereja Katolik. Protestan. Disebut Protestan. Ya. Protestan itu ejekan. Jadi sama seperti Batak itu kan ejekan, jadi komunitas. Jadi
Kalau diejek-ejek kalian nanti akhirnya jadi komunitas. Jadi kalau diejek jangan kecil hati. Tapi makin militan, ya makin banyak pengikutnya kan. Nah ini, jadi ini memakan waktu yang lama. 1517 membawa perubahan filsafat. Ini menunggankan nanti filsafat klasik dan juga ini menunggankan filsafat pertengahan. Dengan lahirnya nanti gerakan reformasi mulailah bermunculan gerakan mempelajari fisika, matematika, retorika, estetika dan sebagainya. Mulailah abad pencerahan, orang mulai dicerahkan dari kegelapan. Karena pada zaman itu kan orang masih hanya ke surga aja pikirannya. Tidak mau belajar matematika, belajar fisika, karena semua hanya Tuhanlah yang Maha Tahu. Kita harus ke surga, gitu. Semua surga. Makanya lahirlah gerakan-gerakan puritanisme dan gerakan-gerakan pietisme. Mengapa itu gerakan-gerakan itu lahir? Karena pada zaman itu memang orang selalu berpikir dunia lain, surga. Coba lihat nanti lagu-lagu kalian, buku Ende atau kitab Ende atau Haleluya, itu banyak kitab-kitab surga itu. Lagu-lagunya ke surga itu. Film jemaat mungkin banyak juga lagu-lagunya ke surga kan. Karena pengaruh pietisme tadi, semua orang mau ke surga. Walaupun dia masih di dunia. Makanya banyak gereja-gereja sekarang utopis ke surga kan. Mau cepat-cepat ke surga, mau ingin cepat-cepat ke surga. Tapi dibukanya matanya masih di bumi. Kau tahu orang di gereja-gereja harus mati itu kan? Berbuang, dia kayak perasaan ekstasi, kayak sudah di surga dia perasaan. Buka mata dia masih di buminya. Coba berdoa lagi. Buka mata lagi di bumi. Kapan naik? Kok naik ke surga? Sampai sekarang pengaruhnya itu masih kuat. Kalau kalian nanti jalan, kan ke sekolah pendeta, sekolah dulu, dan datang hujan. Kalau kalian lari, cuma ke sekolah pendeta ini loh. Tapi kalau datang hujan, kalian, pendeta ini. Nah, itu kan bentukan filsafat yang pietis. Kalau ada pendeta menonton bioskop, enggak pendeta itu. Pendeta masuk pak tertua, enggak pendeta itu. Karena bentukannya pietis. Atau kalian nanti berkhotbah pakai pakai tablet atau pakai ini, dianggap kalian itu pendeta yang tidak kudus karena kalian tidak mengaku Alkitab. Itu masih pietis. Itu yang didobrak sekarang dengan ilmu pengetahuan, dengan paradigma baru. Nah itu masa-masa itu. Jadi kita bagaimana gereja kita tidak hanya berhenti pada dunia utopis ke surga, tapi kita melihat secara fisika, matematis, lukis, bagaimana keadaan kita sekarang dalam rangka menuju surga itu. Betul surga tujuan kita, tapi kita masih di bumi. Bukan berarti bumi ini yang fana ini tidak bisa kita dapati. Kita kan selalu mengatakan bumi ini fana, ini dosa. Surga itu kekal, indah. Di sana ada nyanyian pujian, tidak ada yang kertak gigi, tidak ada yang tangis, tidak ada yang penderitaan. Maka kita tinggalkanlah bumi ini. Mana bisa meninggalkan, memang bisa terbang? Tidak bisa. Letaknya di sini kan, butuh makan, butuh minum, butuh karir dan sebagainya. Ini yang akan bertarung, menaklukkan, ditaklukkan. Sehingga lahir nanti filsafat yang baru. Jadi ini modernisme filsafat barat. Dia saling menaklukkan dengan sebuah ajaran baru, sebuah paradigma baru,
Sehingga nanti lahirlah sebuah pengajaran atau pemahaman yang baru. Nah ini ya, coba saya hanya menunjukkan bagaimana proses modernisme di Barat itu terjadi. Jadi bukan sebuah yang tiba-tiba datang, tapi dia merupakan sebuah proses yang sangat panjang bagaimana perubahan itu terjadi di tengah-tengah dunia yang berkembang. Nah, misalnya kita ambil contoh dalam pernyataan Luther, dia mengatakan begini ketika dia mempraktik penjualan surat indulgensia dulu. Dia mengatakan begini, ignorant and weak are the doing of those priests who in the case of dying reserve canonical penance of purgatory. Jadi jahatlah atau jahillah tindakan para pastor yang dalam kasus dosa yang telah mati, mereka melakukan sakramen penghapusan dosa. Sudah mati pun dihapus dosa. Jadi itu tidak ada di Protestan. Di Katolik sampai sekarang masih bisa dihapus dosa kalaupun sudah mati. Mereka masih berbisik ke kupingnya. Kalau kita udah mati jangan berbisik lagi. Udah habis itu kan. Kalau agama seberang pun begitu, masih bisa dibisik-bisikkan. Nanti kalau sampai di surga jangan lupa kirim surat ya kan. Kita nggak bisa lagi. Makanya Luther menolak sakramen orang mati. Orang itu masih ada sampai sekarang. Bahkan berbicara kepada orang mati. Selamat jalan lah ya ke surga kan. Kita pun mengikuti itu. Sering kan selamat jalan katanya. Mengapa kalian bilang selamat jalan kepada orang mati? Emangnya dia masih bisa berjalan? Enggak bisa berjalan lagi kan? Jangan ucapkan selamat jalan kepada orang mati. Atau apa lagi kalimat yang sering dibuat sama orang mati? Apa namanya? Ke rumah, sudah pulang ke rumah bapak. Rumah bapak itu di mana? Gak tahu kita di mana rumah bapak. Telah pulang ke rumah bapak. Kalau nanti salah ke rumah opung lagi nanti, ke rumah tulang. Jadi jangan memberi kata, tetapi tidak teologis. Seharusnya kata-kata itu teologis, memampukan orang berduka menerima dukanya. Jauh lebih bermanfaat mengatakan, terimalah kematian ini sebagai perpisahan dengan orang yang kita kasih. Kita sadarkan dia sudah mati, sudah berpisah. Kuatlah kamu ya menghadapi kematian. Jauh lebih kuat, bermanfaat daripada yang meninggal ini sudah di rumah bapak katanya. Jadi rumah yang ini sekarang rumah siapa? Rumah bapak katanya. Padahal ini rumah dia kan. Atau dia mengatakan begini, kita kehilangan yang kita kasih ini. Kehilangan, padahal di situ. Kalau kehilangan kan banyaknya tidak kelihatan. Harus dicari polisi kan. Padahal banyaknya di situ. Itu kan kata-kata yang tidak teologis. Jadi jangan mengucapkan kata-kata yang tidak teologis. Nah ini, jadi kalau sekarang orang-orang Protestan sering mengatakan ada orang meninggal, kalian bilang apa? Siapa yang mensakrameni kalian bilang? Atau dibilang orang tua itu kan? Siapa tadi mensakrameni yang meninggal itu katanya? Padahal dia Protestan. Kalau orang Protestan tidak ada mensakrameni. Protestan itu kan siapa yang menguburkan atau siapa yang memimpin ibadah penguburan. Tidak ada sakramen di situ. Tetapi mengapa sering orang Protestan mengatakan mensakrameni? Karena apa? Tidak tahu sejarahnya kan? Itu sejarahnya begini, ketika Portugis datang ke Indonesia, mereka bawa agama Katolik. Itu kan agama Vasco da Gama dengan membawa 3G itu kan, apa itu 3G? Gold, Gospel, Glory. Itu membawa Katolik ke seluruh dunia, termasuklah ke Indonesia, masuklah ke Maluku, Molucas,
masuklah ke NTT, masuklah ke Ambon, pokoknya ke arah sana, masuklah itu agama Katolik. Tetapi setelah Belanda masuk, VOC masuk tahun berapa VOC? 1602. 1602 datang VOC, maka oleh VOC semua Katolik di Indonesia diprotestankan. Semua Katolik di Indonesia diprotestankan kecuali di Flores dan Ende. Mereka tidak mau Protestan, tetap Katolik. Nah akhirnya orang-orang Katolik yang menjadi Protestan imannya tetap Katolik. Itu sebabnya bagi dia ibadah penguburan itu tetap sakramen, walau dia agamanya Protestan. Makanya kita ada banyak orang Protestan tapi beriman Katolik, gitu kan? Sama seperti orang Islam juga gitu. Yang pertama dulu datang ke Indonesia itu Syiah, ke Samudra Pasai itu, lalu dari Samudra Pasai sampai ke Padang, lalu dari Padang dia ke Jawa, itu semua Syiah. Syiah itu ialah penyebaran agama Islam melalui keluarga Muhammad. Tetapi setelah ratusan tahun mereka di Indonesia, masuklah Sufi. Sufi itu sahabat Nabi, bukan keluarga Nabi. Lalu berkembanglah di Indonesia Sufi, bukan Syiah. Lalu setelah berkembang Sufi, lalu semua orang-orang Syiah dimusuhi, termasuk Ahmadiyah. Padahal yang mencipta lagu Indonesia Raya itu Wagirulus Brahman, itu agamanya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu aliran Syiah. Nah walau orang Sufi yang banyak di Indonesia, tapi ajaran Syiah masih hidup dalam hati mereka. Misalnya kenduri, atau acara 7 hari, 14 hari sampai 1000 hari. Itu acara agama Syiah yang seharusnya ditinggalkan oleh Sufi, tapi orang Sufi tidak mau tinggalkan. Makanya agama di Indonesia ini campur-campur. Agama Sufi tapi beriman Syiah. Kita beragama Protestan tapi beriman Katolik. Gitu. Jadi kalau kalian tahu sejarah nanti, maka kalian akan semakin lihat itulah keadaan kita sekarang. Nah inilah Martin Luther. Dia melihat bahwa tidak perlu lagi orang menghapus dosa setelah mati. Kemarin kan khotbah gitu kan. Dari mana khotbah kemarin? Bukan ke gereja kalian kemarin. Dari mana teks khotbah kemarin? Baru 1 hari udah lupa. Dari mana teks khotbah kemarin? Dari mana? Satu Timotius 6. Oh ya, oke. Betul. Saya rupanya khotbah di Metodis kemarin. sehingga saya lupa. Di Metodis emang kemarin soal Abraham dan Lazarus. Di gereja kita soal ibadah yang disertai rasa cukup ya kemarin ya. Tapi kalau kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai 31, di mana Lazarus dan Abraham dan orang kaya mati kan. Lalu orang kaya mati sampai dia di neraka, haus dia. Mintalah Abraham suruh si Lazarus teteskan dulu 1 tetes air ke saya kan. Karena di sini panas dahaga. Kata Abraham nggak boleh, karena ini kan sudah final kan, tidak bisa lagi pindah tempat. Kalau sudah neraka ya neraka, kalau sudah surga surga. Kalau begitu suruhlah orang ke rumah saya, karena di rumah saya ada 5 lagi keluarga saya, supaya mereka tidak masuk neraka kan. Oh nggak bisa, mana bisa si Lazarus disuruh lagi turun ke bumi kan? Dia sudah di surga. Kan dia bilang ada kitab Taurat Musa, kesaksian Musa dan para nabi. Nah artinya kalau sudah mati tidak mungkin lagi terjadi pertobatan. Kalau sudah mati tidak mungkin lagi terjadi perpindahan.
Tidak bisa lagi penghapusan dosa. Itu yang dimaksud oleh Abraham. Dan menurut Katolik masih bisa. Luther berkata tidak. Nah ini kan terjadi penaklukan. Dia menaklukkan ajaran Katolik bahwa tidak bisa lagi menghapus dosa setelah mati. Berbicara kepada orang mati pun tidak bisa. Nah inilah contoh bagaimana Luther di Jerman menaklukkan ajaran Katolik. Nah dengan demikian bermunculanlah sebuah ajaran baru setelah Luther ya. Saya katakan tadi ajaran baru yang membicarakan matematika, fisika dan sebagainya. Itu yang dikenal dengan nama gerakan humanitis. Ini disebut dengan gerakan humanitis. Gerakan humanitis, kemanusiaan. Tokoh yang mengubarkan humanitis ini ialah Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Kemudian diikuti oleh setelah Niccolo Machiavelli diikuti oleh René Descartes. Jadi kalian sudah pelajari ini waktu filsafat René Descartes. Ini kalian sudah pelajari pasti karena kalian sudah belajar filsafat barat. Kalau Niccolo Machiavelli dia menulis soal The Prince. The Prince itu bicara soal konsep monarki baru. The Prince. Prince itu kan kayak kekuasaan. The Prince. Dia bicara soal monarki baru. Jadi bukan papalisme lagi, bukan paus, tapi sebuah monarki baru, struktur baru dari sebuah kekuasaan. Nanti akan muncul lagi gerakan Luther memisah dua ajaran itu, kerajaan Allah dan bumi, dunia, dua kerajaan, supaya dipisah. Jadi paus ini tidak bisa kepala negara sekaligus kepala pemerintah, kepala agama. Sekarang kan masih tidak kan? Dia kepala negara, dia juga kepala pemerintahan gereja. Bagi Luther itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maka dipisahlah gereja dan agama. Itu namanya teori dua kerajaan. Itu The Prince. Lalu kalau René Descartes dia mengajarkan soal discourse of method. Discourse of method ini mengajarkan soal keraguan daripada metodologis. Maka dia bertanya sesuatu, dia meragukan sesuatu. Itulah makanya nanti terjadi bantahan-bantahan atas sebuah ajar-ajar. Jadi mulailah terjadi filsafat yang lebih kritis untuk bisa dipertanggungjawabkan. Nah inilah perubahan modernisme di filsafat barat. Sekarang kita mau lihat perubahan modernisme di filsafat timur. Nah seperti yang saya katakan di pelajaran kita sebelumnya, bahwa filsafat barat itu dibagi dengan klasik, pertengahan, modern, dan pasca modern. Itu berbeda dengan timur. Di timur tidak ada seperti itu. Di timur lebih kepada periode-periode penguasa, ya, periode penguasa atau pada tokoh-tokoh utama yang membidangi atau yang membahas. Nah, modernisme di Indonesia itu sangat sulit terjadi karena tidak ada terjadi penaklukan. Contoh, adat itu inilah ajaran hakiki daripada orang timur. Adat. Tetapi dengan masuknya agama ke Indonesia, apakah agama itu menaklukkan adat? Belum ada agama yang mampu menaklukkan adat di Indonesia. Entah agama Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha,
tidak ada agama yang mampu menaklukkan adat di Indonesia. Butuh bukti. Kalau misalnya saya tanya, kalian manusia beradat atau manusia beragama? Kalian pilih mana? Kalau dikatakan mana lebih menyakitkan, kau tak beragama atau kau tak beradat? Kau tak itu artinya agama belum bisa menaklukkan adatnya. Kalau orang Eropa kau bilang kau tak beragama, mungkin dia akan tempelin kau. Tapi kalau dia bilang, kalian bilang sama dia kau tak beradat, peduli amat. Tapi Indonesia, kau tak beragama kau, senyum-senyum dia. Tapi kalau kau bilang kau tak beradat kau, diambilnya batu lemparnya kau. Apa kau bilang tak beradat aku? Berkelahi pun mau dia. Tapi kalau dia bilang kau tak beragama kau, tak pernah kau ke gereja, diam aja dia. Kali ini karena bagi dia tak mempengaruhi agama itu. Artinya agama belum bisa menaklukkan adat. Tapi apakah itu betul? Apakah ada agama yang pernah menaklukkan adat di Indonesia? Menurut kalian ada? Jangan cepat dulu mengatakan tidak ada. Ada. Di Minang pernah terjadi agama menaklukkan adat. Ketika tokoh-tokoh agama pulang dari Mekah, mereka dapat pencerahan Wahabisme, ajaran Wahabisme. Itu kan kalau di kita Kristen Puritanisme itu atau Pietisme. Lalu mereka mengatakan bahwa agama Islam di Minang tidak boleh dicampur adukan dengan adat. Semua tokoh-tokoh adat harus dibumi hanguskan. Akhirnya terjadilah perang, namanya Perang Padri. Kalau dengar dulu Perang Padri 1825 sampai 1830, perang. Yang kalah siapa? Tokoh adat. Tokoh adat diusir dari Padang. Akhirnya orang-orang adat itu minta bantuan kepada Jenderal Hindia Belanda. Akhirnya ditumpaslah Padri ini dengan kekuatan tentara Belanda. Akhirnya kembalilah menang kaum adat. Tapi melarikan dirilah Imam Bonjol ke Sulawesi dan meninggal di sana. Padahal dia ini adalah pembunuh orang-orang yang beradat. Tapi akhirnya diangkat menjadi apa? Pahlawan nasional. Tak pernah si Tuan Imam Bonjol ini melawan Belanda. Tapi diangkat menjadi pahlawan nasional. Gitu. Padahal banyak sebenarnya orang-orang Batak yang layak pahlawan nasional, tapi tidak bisa. Nah ini sejarah ya. Nah di Minang itu ada istilah mereka soal adat ya. Adat itu bersifat abadi, tidak berubah-ubah. Itu bagi Minang. Nah hampir semua suku di Indonesia setuju dengan itu, bahwa adat itu adalah bersifat abadi, tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan itu artinya adat temporal. Misalnya adat Karo atau adat Batak yang dari kampung sampai di kota bisa disesuaikan dengan adat di kota. Itu namanya adat yang diadatkan. Itu tidak masalah. Tetapi adat yang asli itu pasti tidak boleh berubah. Kalau misalnya orang Bugis mengatakan begini, rusak taro datu ten rusak taro ade. Hukum raja bisa rusak, tapi hukum adat tidak boleh rusak. Sama dengan pendapat orang Minang, adat tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Artinya adat itu tidak bisa saja lekang karena panas, tapi tidak akan bisa lapuk karena hujan. Artinya adat itu bagi mereka adalah sesuatu yang bertahan. Nah tetapi kalau kita lihat misalnya adat itu, maka ada 3 jenis adat. Saya katakan tadi. Pertama adat sebenar adat, 2 adat yang diadatkan, dan yang ketiga adat yang teradat. Adat yang sebenar adat itu tidak bisa dirubah. Tapi adat yang diadatkan dan adat yang teradat itu bisa mengalami perubahan karena itu temporal. Nah mungkin kita berkata begini,
Setelah masuknya kekristenan baik ke Indonesia di barat dan timur, atau Islam baik ke barat dan timur, ke Jawa misalnya, maka terjadi perubahan, penaklukan. Boleh-boleh saja. Misalnya dulu orang Batak itu tahun 1800-an sampai 900, perempuan itu dari tengah ke atas itu tidak pakai pakaian, tampak semuanya, you can see. Sama seperti orang Bali, sama seperti orang Asmat, karena mereka tidak kenal pakaian. Tapi dengan masuknya para misionaris, mereka mengajarkan cara berpakaian supaya dibungkuslah dengan bagus pakaian dari bagian tengah ke atas. Laki-laki di Asmat diberi celana. Akhirnya terjadilah perubahan. Tetapi ingat, yang terjadi perubahan itu hanyalah sebatas kulit, bukan isi. Jadi yang ditaklukkan oleh para misionaris itu bukan isi adat, tetapi kulitnya adat. Jadi hanya pakaian yang berubah, tapi adatnya tidak pernah berubah. Walau orang Batak misalnya pergi merantau ke Amerika, ke Jerman, ke Afrika, ke Australia, atau kemanapun dia di dunia ini, pulang dia ke tanah Batak, dia tidak bisa menggantikan hukum dalihan natun. Sombamar, hula-hula, elek, marboru, manak, mardongat tubuh, nggak bisa. Entah sudah berapa puluh profesor orang Karo, tidak bisa mengubah adat Karo. Mengapa? Karena adat tadi memiliki nilai abadi. Tidak ada yang bisa merubah. Misalnya sombamar, hula-hula, siapa yang melarang itu? Kalau dia misalnya hormat kepada mertuanya, nggak ada yang salah di situ. Atau elek mardongat, elek marboru misalnya, dia sama borunya dia merangkul borunya, atau berhati-hati dengan dongat tubuhnya. Siapa yang melarang itu? Karena tidak ada nilai-nilai yang jelek di situ. Sehingga tidak ada nilai yang bisa menggantikan nilai di adat kita. Lalu pertanyaan, kalau begitu apa yang ditaklukkan untuk bisa mereformasi adat Batak atau adat Indonesia? Bagaimana tuh? Baru tidak terjadi reform modernisme seperti Eropa. Mereka kan terjadi perubahan yang signifikan. Kita tidak ada. Jadi bagaimana kita mau mengadakan modernisme filsafat Barat, filsafat Timur? Menurut kalian dari mana? Agama tadi agak sulit. Lalu apa cara lain membuat modernisme terjadi di Indonesia? Modernisme filsafat Indonesia. Dari mana? Dari apa? Ya budaya tadi nggak bisa. Adat dan budaya kan nggak bisa dirubah oleh agama. Jadi dari mana modernisme filsafat Indonesia terjadi? Nah ternyata kalau kita selidiki agama tidak bisa, maka ada cara lain yang terjadi, itu dari kolonialisme Belanda. Ketika Belanda datang ke Indonesia, mereka mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah yang mereka dirikan ialah sekolah HIS, ada MULO, ada AMS, ada HBS, ada OSVIA. Itu yang masuk ke sana ialah dulu pertama-tama anak-anak Belanda yang menjajah di Indonesia, tapi lama-kelamaan masuklah kepala-kepala suku, anak-anak kepala-kepala suku, Hofdemang itu. Sekolahlah di sana. Maka sekolahlah di sana seperti misalnya Tan Malaka. Kalau pernah dulu Tan Malaka, Ganyang Malaysia kan itu Tan Malaka kan. Semaun atau Iwa Kusumantri, Jainal Abidin, Najir Pamuncak, Muhammad Hatta. Masuklah ke sekolah-sekolah itu. Lalu setelah mereka masuk ke sekolah HIS atau MULO dan seluruh sekolah-sekolah Jepang, akhirnya mereka sekolah ke Belanda, disekolahkan ke Belanda. Lalu di Belanda mereka bentuk persekutuan orang Indonesia yang studi di Belanda dengan nama Studie Club. Studie Club. Mereka yang studi di Belanda membentuk satu kelompok Studie Club. Jadi kelompok belajar studi. Lalu nanti selain Studie Club dibentuk lagi yang namanya Algemene Club, Algemene Studi Club.
Algemene Studi Club. Di sini nanti bergabung Soekarno di Algemene. Di Algemene Studi Club ini. Di sinilah Soekarno bergabung, belajar filsafat barat. Masuk dari situ nanti DNID. Masuk lagi nanti di situ Sunarjo, Sartono. Banyaklah yang masuk nanti orang-orang Indonesia ke Algemene Studi Club dan Studi Club yang dibentuk oleh Muhammad Hatta dan kawan-kawan di Belanda. Di sana mereka menerima filsafat barat. Jadi mulailah mereka tadi ini filsafat barat klasik, pertengahan, modern, belum ada postmodern. Nah akhirnya mulailah mereka mempelajarinya. Contoh misalnya di Muhammad Hatta menulis filsafat alam pikiran Yunani. Mulailah si Muhammad Hatta mempelajari filsafat Yunani kuno. Kemudian Tan Malaka belajar tentang filsafat Madilo, materialisme, dialektika, logika, filsafat Marxisme. Itu Tan Malaka. Lalu belajar lagi Soekarno tentang filsafat nasionalisme dengan buku Mencapai Indonesia Merdeka di bawah bendera revolusi. Lalu DNID juga belajar tentang Marxisme. Semua mereka belajar filsafat barat. Akibat inilah maka muncul nanti gerakan nasionalisme dan sosialisme di Indonesia. Inilah yang mempengaruhi perubahan adat istiadat Indonesia. Jadi adat istiadat yang tadi memiliki nilai luhur berbenturan dengan filsafat barat. Dan akhirnya adat itu sekarang tanda petik sudah mulai dirongrong oleh filsafat barat. Jadi bukan agama. Jadi mulainya modernisme filsafat timur di Indonesia itu dipelopori oleh gerakan filsafat barat yang masuk ke Indonesia. Karena filsafat barat itu lebih kental dengan rasionalisme. Tapi kalau agama dibawa ke adat itu kan tidak bisa diterima secara rasionalis karena main rasa. Tapi kalau filsafat barat dimasukkan, maka itu bukan soal rasa, itu soal logika berpikir. Nah disitulah mulai terjadi keruntuhan adat. Hal itu dibuktikan nanti kalau kalian baca tulisannya Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah. Itu sebenarnya Raden Ajeng Kartini sedang mempertaruhkan adat di situ. Adat bukan lagi menjadi sebuah kebebasan bagi bangsa Indonesia, tapi adat itu sekarang sudah mengekang orang Indonesia untuk maju. Adat sering membuat kemajuan di Indonesia terkekang. Cobalah lihat di kampung-kampung, kalau misalnya ada pembaruan, langsung yang bicara siapa? Tokoh adat yang membuat masalah.
Kalian masuk ke Pak MUID? Ya itulah, artinya jagalah sikap bersama kepada beliau kan. Kita sebenarnya prihatin ya dengan beliau. Kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Ini sudah kedua, karena kemarin 1-2 minggu yang lalu ya, dia usir juga dua orang dari kelasnya dan suaranya seperti ini, kuat sekali. Jadi kalau itu dulu kemarin alasannya ada 2 orang mahasiswanya ngantuk di kelas, lalu dia usir, lalu keluar. Ini nggak tahu kita apa alasannya. Kalau seperti ini nanti jadi itu saya katakan tadi ya, artinya kalau dia tanya jawabkan aja ya, jangan ditunda-tunda jawabnya. Muncak emosinya kan. Memang ya harus kita akui etika mahasiswa sekarang terjadi degradasi ya, etika. Nggak tahu kita entah dari mana terjadinya degradasi etika moral mahasiswa sekarang. Saya kurang tahu apakah karena mungkin belum ada penelitian. Ini bicara penaklukan tadi itu kan, penaklukan terjadi modernisme ya. Kalau etika timur itu kan sopan santunnya tinggi, hospitality-nya tinggi, tata krama, etika tinggi. Tapi terkadang ternyata fakta di lapangan mahasiswa sekarang etikanya sudah merosot. Mungkin terlampau banyak menonton YouTube atau TikTok, mungkin dari sana terjadi penurunan moralitas. Karena hati-hati di TikTok sekarang bebas, TikTok ya, tidak bisa disaring sekarang. Mau bicara apapun orang sekarang di TikTok bisa bebas. Kalau di Facebook, kalau ada sesuatu yang amoral itu langsung dia hack, langsung tutup. Di TikTok belum ada apa itu fasilitas itu. Nah, sehingga mungkin akibatnya cara mahasiswa menghadapi dosen pun menjadi kurang baik. Nah, takutnya kita nanti seperti ini, mahasiswa ini tidak mau lagi kuliah gitu. Karena ini tingkat 1 ini kan, tingkat 1 kan. Kalau nanti semua mereka yang keluar,
tidak mau kuliah di sini kan yang rugi kita. Yang rugi kita semua. Itu yang membahayakan kita. Karena mereka kan masih tingkat 1. Istilahnya belum kuat mental. Jadi kalau nanti sempat mereka pingsan kan, dan tidak mau lagi masuk untuk minggu depan, kan menjadi menakutkan. Nah itu jadi, ya itulah tadi belajar dari pengalaman itu. Nggak tahu nanti kalau kami misalnya di rapat dosen akan membicarakan ini kan, karena ini sudah kasus kedua. Kami tadi bicara sebentar dengan Pak Justi dan Pak Tony, itu kan bicara soal etika. Kami sedang menyusun kode etik sekarang, kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik pegawai. Saya sudah rancang, sudah final, lalu sudah saya kasih ke rapat dosen untuk difinalisasi. Kami masih dalam tahap perbincangan merampungkan. Draftnya sudah saya kerjakan, sudah saya kasih ke ketua senat dan masuk ke yayasan. Semoga segera itu dia disetujui ya. Kalau nanti sudah disetujui, hal-hal seperti itu bisa kena kepada dosen. Akhirnya bisa diekskomunikasi ya, dikeluarkan. Lalu mahasiswa juga kan gitu. Kami sudah beberapa orang mahasiswa harus kami keluarkan karena perilakunya yang tidak baik. Gitu. Misalnya seperti ini kan ada laporannya, nanti dia ada mahasiswa yang tidak menjawab pertanyaannya, lalu kami bahas di rapat dosen misalnya, mengapa? Kita bahas, lihat kode etik. Kalau dia melanggar, ya dikeluarkan. Sama seperti Sambo kan, dia dipecatkan karena kode etik. Ada obstruction of justice, ada merekayasa, ada manipulasi, akhirnya dia PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, nanti seperti itu, kode etik kan konsekuensinya ke sana. Nah, sama seperti di gereja juga ada kode etik pendeta. Kalau dilanggar kan ada konsekuensinya. Di KPA sudah memecat 2 orang pendeta karena melanggar kode etik pendeta. Jangan kalian anggap sekali pendeta, seumur hidup pendeta. Enggak. Ditarik sama jubahnya pun kami tarik. Enggak mau dia ditarik, ya berhadapan di pengadilan. Di berhadapan di pengadilan, kalah juga. Saya dipanggil sebagai saksi waktu itu. Gitu. Jadi tetap kalah di pengadilan. Karena pengadilan tidak pernah bisa mengintervensi gereja. Harus kalian ingat ya. Kalau kalian jadi pendeta di sebuah gereja, jangan pernah lawan hukum gereja. Karena hukum gereja tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Gitu. Jadi kalau kalian sudah dipecat dari gereja, tak usah bawa ke pengadilan. Sama aja menghabiskan waktu dan energi itu dan uang. Karena pengadilan tetap tunduk kepada hukum gereja. Oke lah, sampai di sini dah dulu ya. Jadi saya hanya review yang ada tadi. Modernisme di Indonesia agak sulit, mengalami kesulitan karena yang terjadi modernisme itu dari kulitnya saja, isinya tidak bisa. Lalu modernisme datang dari filsafat barat dan itu memang sangat banyak membongkar adat. Kalau dari agama tadi sedikit, dia hanya tampak luar saja kita berubah, tapi isinya di dalam tidak ada berubah. Tapi kalau filsafat barat, memang adat pun dipertanyakan oleh filsafat barat. Makanya tadi norma pun akhirnya tergerus. Orang akhirnya pintar, orang yang sudah tamatan Eropa pintar, tapi akhirnya dia membawa etika yang salah ke Indonesia. Kan itu yang persoalannya. Kalau misalnya contoh, kita ini kan punya bahasa yang sopan. Bahasa Batak misalnya hamu, kan hamu, apalagi ho, nasida, itu kan ada tingkatan. Di Karo, Semalungun ham itu ada tingkatannya lagi.
ham, kam, ko, karo juga gitu. Karo kalau kam itu umum, kalau ko emosi. Oke, itu. Jadi ada tingkatan kan. Nah, itu. Kalau Inggris, Eropa nggak ada. You itu nggak ada tingkatannya. You itu tidak punya tingkatan. I and you kan, nggak ada tingkatannya. You halus dengan you kasar sama. Jadi setelah dia tamat dari sana, dia pikir semua you kan, ho, semua orang ho, kan terjadi degradasi, lebih kepada moral. Nah jadi tidak kepada substansinya juga. Jadi filsafat Barat itu juga belum mampu menyentuh isi adat itu, tapi dia hanya menyentuh etika dan moral. Tapi tidak bisa merubah tatanan adat itu. Misalnya, kalaupun banyak profesor Batak, profesor Karo dan Simalungun, tapi tidak bisa mampu merubah Delihan Natulu kan? Tidak ada yang mampu merubah Delihan Natulu. Bahkan Delihan Natulu makin kokoh. Cuma persoalannya Delihan Natulu kita ini nggak bisa cocok ke suku lain, itu saja. Tapi merubah yang di Batak itu nggak bisa, baik agama dan filsafat. Baik di suku manapun, tidak ada yang mampu merubah. Nah itu yang kita lihat. Tapi modernisme itu pasti terjadi, tapi pelan. Modernisme filsafat Timur itu pasti terjadi, tapi pasti pelan. Tidak seperti radikalnya orang Barat merubah paradigma mereka itu. Nah misalnya contoh, saya ambil contoh ini antara vegetarian, Gagang Aking dengan Sirakus. Sirakus itu kan bubuk sah. Lalu ada orang mengatakan kalau Sirakus berubah menjadi vegetarian, lalu terjadilah perubahan nilai. Enggak juga. Orang yang vegetarian, apakah mereka lebih baik? Belum tentu. Orang yang rakus, makan daging, makan segalanya, apakah mereka jadi brutal? Belum tentu. Orang Batak makan semua kan? Apakah jadi brutal? Enggak. Kata orang kan, orang itu tergantung makanannya. Kalau orang Jawa makan lalapan maka halus, ngomongnya pun halus. Belum tentu. Mereka halus ngomongnya, tapi hatinya dongkolnya luar biasa. Menggomasi, tapi habis itu gini ya. Menggomasi. Belakang gini. Kita memang kasar kan? Apa kau bilang? Hah? Kubunuh kau. Padahal enggak dibunuh. Takut mereka kalau bilang bunuh kan? Takut mereka pikirnya dibunuh. Enggak, habis kubunuh kau, udah selesai itu. Udah aman itu. Pokoknya keluar dari hati. Kalau mereka enggak menggemasi, tapi dibunuh juga. Mematikan juga kan? Mana lebih baik? Ya enggak tahu kita. Lebih baik sebenarnya halus tapi tidak merusak kan? Mereka halus tapi merusak. Kita kasar tapi tidak merusak. Tapi karena kasarnya orang sudah takut seperti tadi. Orang kan sudah apa? Dia puas, yang lain belum puas kan? Itu. Jadi, itulah kehidupan ya. Enak yang filsafat ini. Oke lah, waktunya sudah habis. Sampai di sini lah ya. Kalian mau makan lagi kan? Silakanlah siapa yang mau memimpin dengan doa. Mana absen kita tadi? Absen. Tadi si Payan, Si Payan. Iya. Dia di bawah. Ini. Oke, silakan. Siapa yang memimpin doa? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidup kami ini ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan atas dosen yang telah mengajar kami Bapak hingga selesai ya Bapak. Berikan dosen kami ini kesehatan Bapak, kesabaran yang dari Engkau Bapak, agar bisa Tuhan Yesus selalu Bapak membimbing kami Tuhan Yesus
memberikan kami bekal untuk masa depan kami Tuhan. Begitupun dengan pelajaran kami yang kami dapat dari dosen kami tadi ya Bapak. Biarlah ini menjadi pegangan dalam hidup kami ya Bapak, menjadi bekal kami nanti ya Bapak. Bapak yang baik, yang sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan yang mencampur tangan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, ini hanya sedikit